Ternak ketiga yang kita pelihara di dalam integrated farm adalah kambing. Kambing adalah peternakan yang semua orang sudah tahu. Banyak orang membutuhkan kambing dan semua orang familiar untuk bisa makan kambing. Untuk saudara-saudara kita yang muslim, mereka sangat membutuhkan kambing untuk hari raya kurban. Karena itu permintaan kambing sangat luar biasa. Kambing ini adalah satu program yang saya pakai untuk bagaimana saya bisa memberkati daerah-daerah, untuk memberkati desa-desa yang miskin, yang tidak punya pengharapan, yang mereka jauh dari lapangan pekerjaan. Tahun 2008 saya memulai program ini, saya mengajak semua orang untuk bisa beternak kambing. Saya menjangkau rata-rata adalah anak-anak yang sekolah di tingkat SMP atau tingkat SMA. Saya mempromosikan kepada mereka bagaimana caranya supaya bisa kuliah sendiri. Bagaimana dia bisa mandiri, punya penghasilan, punya uang untuk bisa menyelesaikan studi sampai ke kuliah. Modalnya adalah 1 ekor kambing. Pada waktu itu mereka bilang, kapan kayanya kalau punya 1 ekor kambing? Apakah 1 ekor kambing cukup untuk biaya kuliah? Memang tidak cukup. Karena apa? 1 ekor kambing kalau di Indonesia ini harganya sekitar 1 juta. Dan itu tidak akan cukup untuk kuliah. Tetapi ketika kita memelihara kambing, maka kita akan menemukan satu rahasia-rahasia yang luar biasa. Karena apa? Di dalam Alkitab, Tuhan selalu mengajarkan tentang kepemimpinan dari seorang gembala. Sehingga sebutan seorang pemimpin adalah seorang gembala. Seorang gembala, ya gembala. Dia adalah mengembalakan kambing domba. Bahkan kalau boleh kita lihat satu cerita sejarah besar, raja terhebat di dunia, si Raja Daud. Dia belajar lama dari kambing dan domba. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa besar, yang membuat transformasi, merubah dari bangsa Israel yang ada di perbudakan untuk ke dalam tanah perjanjian. Pemimpinnya adalah seorang gembala. Musa adalah seorang gembala yang betul-betul luar biasa. Kenapa saya katakan ketika kita memelihara kambing domba, kita akan menemukan cara kepemimpinan Tuhan. Ketika kita memelihara kambing dan domba, kita akan betul-betul mempelajari setiap ternak itu punya spesifikasi yang berbeda. Dia punya gaya yang berbeda, dia punya pola makan yang berbeda, dia punya siklus yang berbeda. Dan kita membutuhkan satu keterbukaan hati dan kesiapan hati untuk bisa menerima dalam keberbedaan. Kambing ini adalah luar biasa. Karena apa? Jikalau kita pelihara ayam, jikalau kita pelihara puyuh, kita masih memerlukan modal untuk beli pakan. Kalau kita tidak bisa melakukan integrated farming, tetapi kalau kita memelihara kambing, kita bisa menggunakannya tanpa modal. Modal kita hanya tenaga saja. Karena apa? Kambing tidak memakan apa-apa kecuali rumput. Dan dia bisa cukup hidup dari rumput. Dan rumput itu gratis. Rumput itu gratis. Bagaimana siklusnya kambing? Ada 2 tipe kambing, kambing besar dan kambing kecil. Kambing besar, dia akan beranak sekitar umur 8-9 bulan. Kalau kambing kecil, dia 6 bulan sudah beranak. Dalam teori ini, saya selalu menyarankan kita memakai kambing lokal yang kecil. Kenapa kambing lokal yang kecil ini penting? Bukan masalah berapa uang yang kita bisa dapatkan ketika kita memelihara kambing, tapi bagaimana kita bisa melipat gandakan jumlah ekoran kambing. Di dalam Alkitab kita tidak mengetahui betul jenis apa yang dipelihara. Tapi yang jelas hanya disebutkan berapa jumlahnya. Dan itu adalah aset yang luar biasa. Kambing saya pilih karena kambinglah satu-satunya perusahaan yang bisa memberikan keuntungan minimal 100-200% per tahun. Seluruh sejarah dunia belum pernah ada satu bank yang membuka deposito dengan tingkat bunga 100% 1 tahun. Dan hanya di bank kambinglah kita bisa membuat satu deposito yang menghasilkan 100% per tahun. Dan itu hal yang luar biasa. Dan itu luar biasa.
Kambing saya pakai di dalam program Integrated Farm sebagai investasi. Dia bukan sebagai mesin menghasilkan uang, tapi dia sebagai mesin untuk investasi. Karena apa? Karena dia memang cocok untuk investasi. Di dalam bisnis ini ada dua kriteria. Yang satu adalah penghasilan harian. Penghasilan harian kita dapatkan dari puyuh dan dari ayam. Sedangkan kalau kambing, penghasilan bulanan sampai 6 bulanan sampai 1 tahunan. Karena apa? Dia bersifat investasi. Dan yang keuntungan dalam kambing ini adalah begini. Ketika kita pelihara 1 ekor kambing, kita bisa menyuplai kebutuhan pakan ayam sebanyak 5 ekor. Kambing setiap hari memerlukan makanan sebanyak 5 kilo, kotorannya sekitar 5 kilo. Kenapa ayam membutuhkan kotoran kambing? Ayam yang di dalam kandang, dia tidak kita lepaskan, sehingga dia memerlukan klorofil, hijau daun, dia juga memerlukan mineral, dia juga memerlukan satu mikroorganisme yang kita tidak mengetahuinya. Dari kotoran kambing, kita akan berikan kepada ayam. Ini sebagai suplemen. Satu ciri yang tidak bisa dipungkiri, ketika ayam makan kotoran kambing, maka ciri utamanya ayamnya akan gemuk. Terus yang kedua, dagingnya akan sangat bagus. Ini ciri utamanya. Selain kita menjadikan kotoran kambing sebagai pakan ayam, kita bisa menggunakan urin kambing sebagai pupuk organik cair. Atau POC, the liquid fertilizer. Dan POC ini kita bisa jual, kita juga bisa untuk manfaatkan untuk peternakan pertanian kita. Karena apa? Ini sangat mahal. Dan ketika kita memproduksi kambing, sebenarnya 2 ini sudah cukup untuk menganalisa apakah usaha ini bisa diteruskan, layak diteruskan atau bagaimana. Kita mendapatkan kambing untuk investasi, tapi kotoran kambing dan urin kambing ini bisa sebagai penghasilan harian. Urin kambing setiap hari 1 ekor itu sekitar 500 mili atau setengah liter. Jadi dia akan menghasilkan 15 liter per bulan untuk urinnya atau POC. Dalam praktek kita akan ajarkan bagaimana cara untuk kita membuat POC dari urin. Dan ini akan sangat bermanfaat. Nah, seperti tadi saya katakan, ketika kita memelihara kambing, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan satu hal yang luar biasa. Bahkan di tahun 2010, bukan hanya orang supaya bisa kuliah, saya mempromosikan kambing, tapi bagaimana orang betul-betul bisa punya penghasilan yang spektakuler di situ. Tahun 2010 saya mengajar banyak orang. Salah satu orang yang saya ajar adalah seorang petani, dia sangat miskin. Dia tinggal di rumah yang di tepi sungai. Jadi di daerah tanah irigasi. Itu adalah tanah pemerintah, jadi tidak ada berani menghuni di situ. Kalau hujan ya bisa resiko banjir, karena dia tinggal di pinggir sungai. Dia tidak punya uang, pekerjaannya sebagai gembala kambing. Pada waktu dia mengikuti pelatihan di tempat kami, pada waktu itu dia menjadi buruh, dia menjadi budak seperti itu untuk pelihara kambing 100 ekor. Ketika dia mendengar pelatihan saya, dia kembalikan semua kambing-kambing yang dia pelihara ke yang punya. Dia mulai starting dari 10 ekor. Dan setelah 3 tahun berlalu, dengan bangga dia mencari saya. Dan dia berhasil sekarang sudah punya 100 ekor kambing. Dia punya penghasilan bersih per bulan sekitar 7 juta. Dia sudah bisa membangun rumah, dia punya toko di pasar, dia punya sepeda motor, dan semua cash. Itu adalah satu kebanggaan saya secara pribadi. Sebagai apa? Bangga ketika kita menciptakan orang-orang yang dari
keadaan miskin untuk dia menjadi orang-orang yang berhasil dari 1 ekor kambing waktu itu. Tapi dia mulai dari 10 ekor. Nah, program ini akan baik, bukan dimulai dari jumlah yang banyak. Saya akan mengajarkannya, tapi yang perlu menjadi batasan. Tidak boleh dimulai dari jumlah yang banyak. Pelihara kambing itu mudah, tapi tidak segampang yang kita lihat. Pelihara kambing itu sangat sederhana, tapi tidak sesederhana yang kita bisa lihat. Karena mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Mereka perlu makanan-makanan yang berbeda. Setiap rumput kelihatannya hijau, tapi ketika kita bekerja untuk memelihara kambing, kita akan tahu sebetul detail-detail rumput. Kita akan tahu betul detail-detail mana rumput yang dimakan kambing, mana yang tidak. Itu perlu latihan setiap hari. Dan itulah pentingnya untuk kita belajar dari kecil. Karena itu ketika kita belajar kambing, berapa sih idealnya kita pelihara kambing? Minimal 1, maksimal 2. Jadi kalau boleh saya katakan pelihara kambing itu berapa banyak? 1 sampai 2 ekor. 1 sampai 2 ekor. Kalau bisa 1. Tapi kalau 1 terus terang membuat susah, karena dia akan sendiri dan dia akan bunyi terus. Karena itu butuh 2, supaya kita tidak tinggal sama kambing nanti. Kalau 2 dia kan sudah berteman. Jadi dia bisa bermain bersama. Nah, ketika 2 ekor ini, konsep apa yang kita pakai? Ini yang paling penting. Konsep apa yang kita pakai? Ketika kita ada di desa, kita melihat orang punya 10 ekor kambing, dia bukan orang kaya. Dia mungkin rumahnya aja lebih bagus kandang kambingnya. Seperti itu. Tetapi apa yang membuat perbedaannya adalah konsepnya yang berbeda. Konsepnya yang berbeda. Banyak orang tidak sabar memelihara kambing karena apa? Mereka tidak memiliki konsep. Apa yang harus kita lakukan dari kambing-kambing ini? Seandainya kita start dari 1 ekor. Ada 2 konsep yang bisa kita lakukan. Yang pertama konsep multiple dengan kita menggemukkan dan kita menjual dan beli kembali. Dan konsep yang kedua adalah kita melakukan breeding. Jadi kita melakukan untuk beranak pinah. Itu yang kita kerjakan. Jadi yang pertama itu trading. Dan yang kedua adalah breeding. Ini yang kita lakukan. Kalau konsep trading, kita seandainya mulai 1 ekor di bulan pertama. Kambing itu seperti ini konsepnya. Ketika kita beli kecil, mungkin di beberapa daerah akan sangat kesulitan. Karena apa? Tidak semua daerah banyak kambing. Tapi kalau di Indonesia, kambing ini sangat banyak dan luar biasa. Ketika kita melakukan konsep ini pun akan bisa. Jadi kita membeli kambing kecil, sekitar seharga 500.000, anak kambing, seperti itu. Kita akan besarkan untuk menjadi dewasa. Setelah dewasa, kita jual. Dan kita akan kembalikan untuk beli yang kecil-kecil 2. Jadi konsepnya beli kecil, beli anak kambing, 6 bulan dipelihara, dijual. Dibelikan 2. Ini yang kita lakukan. Ini rumusnya. Setiap 6 bulan terjadi pertambahan jumlah populasi. Jadi konsepnya kita mulai bulan pertama. Kita punya 1 ekor. Pada bulan yang ke-6 kita sudah 2 ekor. Karena apa? 1 kita tukarkan jadi 2. Kemudian bulan yang ke-12 kita punya 4 ekor. Dalam perhitungannya sangat mudah. Tetapi sejujurnya saya katakan tidak ada profit di sini. 1 menjadi 4 itu belum profit. Apa alasannya kita mengatakan belum profit? Seandainya harga 1 ekor kambing ini kita beli harga Rp500.000, maka keuntungan kita selama 1 tahun cuma 3 ekor. Untung kita seandainya 3 ekor ini kita kalikan 500.000, ini cuma ketemu 1,5 juta. Tidak untung. Karena itu hukum pertama yang harus dilakukan adalah kita tidak ada hukum untung rugi di sini. Ini adalah investasi. Ini adalah investasi.
Bulan berikutnya, pada bulan ke-18, dari 4 ekor menjadi 8 ekor. Kemudian tahun kedua, bulan ke-24, kita punya 16 ekor. Sejujurnya 16 ekor pun belum untung. Kenapa saya katakan belum untung? Kalau kita lihat untungnya 15 ekor kali harga 500.000 seandainya tetap, ini ketemu cuma 7,5 juta. Untuk 2 tahun kita menghasilkan 7,5 juta belum untung. Tidak ada 1 juta penghasilannya 1 bulan. Kemudian 30 bulan kita menjadi 32, 36 kita menjadi 64. Masa sekolah untuk pelihara kambing memerlukan waktu 36 bulan. Ketika program ini bisa jalan dari 1 sampai 64, ini sudah saya acungi 2 jempol luar biasa. Ini lulus untuk pelihara kambing. Kenapa saya katakan ini lulus? Setelah 64 ini, seandainya keuntungan berarti 63 kali 500.000. Berarti sama dengan 31.500.000. Ini pun untung tapi sangat sedikit. Tetapi setelah hitungan ke bawah, ini jadi luar biasa. Banyak orang tidak sabar. Kenapa mereka tidak sabar? Ketika mereka banyak tantangan di sini, mereka gagal di sana. Padahal satu langkah berikutnya dia akan mencapai keberhasilan. Seperti misal, setelah 42 bulan, 48 bulan, 54 bulan, 60 bulan, 66, dan 72 bulan. Dengan program yang sama, dengan konsep yang sama, maka bulan yang ke-42 sudah menjadi 128, 256, 512, 1024, 2048, dan 4096. Banyak orang selalu berpikir di sini, tapi mereka tidak mau melewati yang 3 tahun. Sehingga banyak peternak-peternak gagal. Di mana gagal mereka? Mereka tidak mau pelihara 1, mereka langsung ke 64. Karena apa? Baru ada profit itu di setelah ini. Tapi saya katakan, saya tegaskan di sini, ingat baik-baik, tujuan kita bukan untuk mencari uang yang cepat, tapi tujuan kita adalah investasi. Dan yang kedua, untuk kita belajar. Pelihara kambing tidak semudah yang dilihat. Kelihatannya mudah, tinggal kasih pakan, tinggal kasih rumput, mudah, tidak semudah itu. Ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk kita belajar di sana. Nah, disinilah baru terjadi keuntungan. Kenapa? Multifikasinya sangat besar. Dari 64 ini sudah besar sekali. Sangat besar. Nah, ini kunci rahasia yang pertama. Terus yang kedua, konsep yang kita lakukan dengan breeding. Bagaimana kita melakukannya dengan breeding? Ketika kita sudah bisa sampai 36 bulan, kita pelihara 1 ekor kambing dan hidup sampai 36 bulan, sampai di dalam hati kita mengatakan sudah tahu betul cara pelihara kambing, maka di situ kita boleh melakukan breeding. Bagaimana caranya? Breeding lebih susah. Breeding lebih susah. Apa yang membuat breeding itu jauh lebih susah? Ketika dia harus punya anak, kita harus merawat anaknya, kita kasih susu dia kalau induknya belum punya susu. Jadi kita kasih dia air susu. Dan itu kita lakukan, butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang. Di level mana kita bisa melakukan breeding? Di tempat kami, kita mulai dulu kambing dari 5 ekor. Aslinya 7 ekor, kita jual, yang 2 ekor tinggal 5 ekor. Ketika kita melakukan breeding dari 5 ekor ini menjadi 20 ekor dalam waktu 12 bulan. 12 bulan, 2 minggu. Ya, 12 bulan, 2 minggu. Dari 5 ekor menjadi 20 ekor. Ini kita habiskan 12 bulan. Nah, ketika kita melakukan breeding seperti ini, berapa sih idealnya? Secara ekonomis kita bisa pelihara kambing. Untuk Indonesia, 7 ekor adalah 1 juta. Jadi 7 ekor kambing, itu pasif income-nya sekitar 1 juta rupiah. Untuk Indonesia dengan harga 1 ekor kambing dewasa 1 juta. Tapi kalau untuk daerah-daerah tertentu akan mengikuti. Jadi konsepnya dia 7 ekor menghasilkan 1 juta atau 1 ekor per bulan.
Ini adalah konsepnya kambing untuk breeding. Jadi seandainya saya memerlukan 5 ekor kambing, berarti berapa banyak yang harus saya pelihara? Berarti 5 kali 7, 35 ekor. Ini adalah konsepnya kalau kita punya breeding. Karena apa? Kambing punya siklus 6 bulan sekali. 1 tahun 2 kali. Ini yang terjadi dengan kambing. Dan kambing adalah satu hal yang luar biasa bagi kami. Karena apa? Karena penyakit yang disebabkan karena kambing juga banyak. Tapi hasil manfaat yang diberikan oleh kambing juga banyak. Terutama di POC dan pupuknya. Dengan memelihara kambing berarti kita akan punya lahan pertanian. Ini yang akan kita buat.